Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Alvera Zara, NPM 202114500595 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membahas mengenai emosi dan bahasa remaja. Pada masa remaja, muncul emosi yang berbeda jika dibandingkan dengan masa anak-anak maupun orang dewasa. Pada masa remaja, emosi seringkali meluap-luap atau tinggi. Keadaan ini lebih cenderung disebabkan oleh masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Remaja akan lebih mudah emosi jika permintaannya tidak dipenuhi. Bahasa sebagai alat komunikasi yang paling efektif, mutlak, dan diperlukan setiap bangsa. Tanpa bahasa, bangsa tidak akan mungkin dapat berkembang. Bahasa menunjukkan identitas bangsa. Bahasa sebagai bagian kebudayaan dapat menunjukkan tinggi rendahnya kebudayaan bangsa. Bangsa Indonesia tidak lagi sebagai bahasa persatuan, tetapi juga berkembang sebagai bahasa negara, bahasa resmi, dan bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini, lingkungan pergaulan mahasiswa dapat memunculkan sebuah bahasa baru atau sering disebut bahasa remaja. Bahasa remaja itu mencampur adukan antara tulisan, lisan, dan gambar, sehingga semuanya menjadi kacau. Kekacauan bahasa itu terlihat karena penggunaan bahasa yang seenaknya dan terkadang emosi juga diungkapkan secara tidak tepat. Perkembangan teknologi memudahkan generasi muda seperti mahasiswa untuk bersosialisasi sehingga internet, situs jaringan sosial, dan teknologi pesan singkat di mana bahasa remaja yang sering digunakan oleh mahasiswa banyak ditemukan dan dapat diakses dengan mudah. Segelintir orang menganggap bahasa remaja merusak kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Sebenarnya secara keseluruhan, emosi digolongkan dalam dua golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ini seperti perasaan bahagia, gembira, senang, dan cinta, berbanding terbalik dengan emosi negatif, yang seperti perasaan takut, sedih, cemas, dan marah. Ada 3 bagian penting dari emosi, yaitu komponen subjektif, tentang bagaimana manusia merasakan emosi, komponen fisiologis, tentang bagaimana tubuh bereaksi terhadapnya, komponen ekspresif, tentang bagaimana seseorang bertindak sebagai respon atas emosi. Fungsi emosi ada 5, yaitu yang pertama, memotivasi mengambil tindakan, kedua, membantu menghindari bahaya, ketiga, memudahkan pengambilan keputusan, keempat, memudahkan dipahami orang lain, yang kelima, membantu memahami orang lain. Emosi dan rasa yang dimiliki oleh manusia memiliki kegunaan untuk mewarnai hidupnya dengan berbagai macam emosi dan perasaan. Akan sulit bagi manusia untuk hidup secara maksimal dengan tanpa adanya emosi. Tanpa emosi, manusia bukan menjadi manusia jika tanpa hal tersebut. Emosi dan perasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena sejatinya manusia memiliki emosi dan rasa. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.